Shalom, salam sadis, salam malam Jumat, hari Kamis malam Jumat ya. Eh, Wah, semalam udah sempat ke 24.200, tapi udah sini udah tengah malam sih, udah tidur, nggak sempet nambah muatan bear. Tapi ya saya kemarin sempet nambah dikit sih di 23.800 sekian ya, itu bear saya serok di 000181 itu. Wah, kalau agak cepet dia ini kan dapat juga di 170-an gitu atau 167 ya, saya lihat tadi ini yang terendahnya. Nggak dapat, ya udahlah, rezekinya segitu dapatnya ya kan, tapi ya lumayan dapat bear, udah kita perhitungkan mungkin dia ke reject ya, udah ini. Jadi sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,022, volume agak turun ya, semalam sampai 110 billion, sekarang 97,1 billion, sekitar 13 billion turun. Wah, BTC dominance menguat 42,7. BTC agak naik sedikit tadi, 22.700-an, sekarang 22.800 sekian. Tapi ya daily close-nya jelek sih ya. Di 23.200 tadi dia nutupnya kurang ini. Dia sekarang posisi di range ini BTC ini di pertengahan gitu ya. Ini apakah dia mau sorong ke atas dulu sekali lagi baru ke bawah, atau pelan-pelan langsung ke bawah gitu ya. Tapi ya kelihatan masih mau dia mainkan ini, kayaknya banyak yang ini ya, ambil short juga mungkin, andai kata pas udah turun, karena banyak yang udah mulai teriak, apalagi dengan berita si Elon ya, mungkin banyak yang nge-short di leverage, bisa aja dia sorong lagi ke atas sekali, baru nanti dia ke bawah lagi gitu ya. Tapi yang jelasnya ini udah mulai masuk fase pelan-pelan mau dia ke bawah lagi ya. Ini masih tren bearish gitu ya, seperti yang kita bilang. Ya, apalagi ini udah mau FOMC. Maka kemarin ada yang bilang, padahal kemarin saya bahas kemungkinan Agustus kita lihat ada tanda, tapi ini kan masih di bulan Juli tanggal 20 gitu kan. Ada yang tanya kenapa saya sarankan bear, ya udah jelas setiap mau FOMC bear udah pas market rada merah, kenapa nggak ini. Dan kedepannya juga kita belum pasti, tanda-tanda Agustus mudah-mudahan aja nanti bisa relief rally. Tapi kalau ini udah kelihatan ini cuma short relief, kayaknya udah di 24.200 kayaknya udah ini. Kemarin ada yang tanya saya bisa ke 25, saya bilang nggak yakin, mungkin taksiran saya paling tinggi di 24.500 atau 600, ternyata di 24.200 udah ke reject gitu ya, udah ke reject. Ini kayaknya dia akan ke bawah gitu, cuma ya lihatlah bandar mau ngolah kemana dulu, apakah mau dia tendang dulu sekali lagi ke atas dikit, dia mau cuci lagi yang pasang short ya kan, karena dengan berita ini udah banyak juga katanya ini data on-chain yang masuk BTC ke Coinbase katanya ya. Kita lihatlah, ini semua adalah setelan gitu ya mereka ini, cuma kita aja hati-hati, udah tahu ini short relief ini kita udah lihat minggu depan juga Selasa udah mulai FOMC dengan Fed, pembahasan udah pasti akan downtrend gitu ya. Jadi juga saya lihat semalam begitu sempet dibanting, dia cuci bentar tadi paham di 42, langsung banting ke 22.900 waktu itu ya, atau ya 23 lah ya. Dari itu
dia sempat cuci bentar itu ini ya itulah dia makan selalu saya bilang dikocok atas kocok bawah sasaran leverage gitu dulu ya, dia bersihin leverage gitu. Nah terus juga satu sisi yang spot trading dia juga ada rencananya downtrendnya masih dia gantung ini ya kan dia tunggu ini dulu. Jadi market ya begitulah ya, diolah sana olah sini, cuma udah tadi nutup daily candle close-nya itu udah kemarin juga udah nggak bagus gitu ya, mungkin ini udah trend bearish lah, downtrend lagi dia ke bawah ya, sabar aja. Maka kemarin yang ini baru disorong dikit ke atas yang udah serok bear udah menggigil, nggak usah takut, ini dia masih downtrend. Biasanya selalu begitu kalau udah mau mendekati pertemuan dia justru merah, buang barang banyak gitu ya. Ini dia short relief yang bisa dia olah yang FOMO ini itu dia makan dulu ya kan. Nah setelah itu baru dia lepas barang lagi. Ini udah ketahuan altcoin yang cepat sekali ya. Kemarin yang hijau-hijau lumayan tinggi, ini begitu dicuci lumayan juga tergerus ini ya. Ada yang hampir setengah, yang kemarin 40-an% naiknya dalam 7 hari kita lihat ya. Terus tadi saya cek drop udah ada yang 20% gitu hilang gitu. Berarti mereka juga cepet kali udah lepas barang altcoin. Jadi mereka, nah buat kalian ini kondisi begitu jangan lagi mau cari ini scalping dulu kondisi gitu di altcoin, bahaya ini ya. Ini cepat dia kalau market kocok begitu dia sorong bentar ke atas, Anda pikir wow udah Anda masuk, atau inilah Anda begitu dibanting terdiskon banyak pula altcoin yang ada rugi juga gitu. Biasanya kondisi begitu ini hati-hati, jangan. Kemarin aja masih ada beberapa yang FOMO, kok udah bisa serok, bisa serok tambah muatan Matic ya. Saya bilang jangan lihat tuh, langsung tergerus berapa persen Matic semalam ya. Lihat dia naik udah 90 sekian, nggak tahu sekarang tinggal Matic 80, cepet sekali ini ya. Udah pada buang barang, lepas barang. Mereka udah kalau istilahnya orang Betawi bilang bandar udah tiong dia udah mulai cuci mulut dia lepas barang ya kan. Jadi ada yang minta bahas soal ini ya, banyak lah ini semua pada ngomong. Kalau kamu lihat YouTube luar juga sisi Elon lepas BTC-nya ini itu ya. Jadi begini, ini kalau menurut berita ini udah dilepas, ada yang bilang udah lebih dari seminggu, ada yang bilang hampir sebulan gitu ya. Yang mana benar nggak tahu, tiba-tiba berita ini dinaikkan ya, intinya ada yang mau buang barang gitu ya. Atau ini juga permainan mereka. Orang kaya itu enak loh, begini loh, yang punya modal itu. Ini saya kasih tahu kondisi begini. Ada yang tanya, kok Elon lepas barang harga murah gitu. Justru orang kaya itu banyak saat begitu, ini momen mereka ini istilahnya cuci pajak gitu ya, supaya nggak kena banyak dia rugi. Ini kan dia modalnya ada yang 29, rata-rata 29.000 something, tahu lah harga si Elon Musk ya. Dia jual murah, saat lagi turun gitu dia rugi. Apakah dia rugi? Ya enggak, itu teknik mereka gitu ya. Satu sisi mereka jual rugi gitu untuk apa? Untuk membuktikan nanti pajak tahunan mereka lampirkan, gua bisnis ini rugi. Jadi dia di situ nggak kena pajak gitu ya. Sedangkan satu dia untungnya dari mana? Dia jual rugi. Orang ini pinter gitu ya. Gua sebelum jual, andai kata si Elon ya, ini gampang banget gitu. Andai kata si Elon, saya udah rencana, saya tahu ini market akan turun lagi, saya mau lepas buat saya sekalian istilah sekali melangkah 2-3 pulau terlampaui, dia udah pasang strategi gitu. Ini harga udah drop mau ke bawah lagi ya kan, dia lepas barang dengan alasan rugi, ada bukti transaksi dia rugi ya kan, beli sekalian aja itu untuk menghindar dari pajak. Ya, jadi ada hitungan dia rugi itu pajaknya yang lain juga pendapatan akan dipotong juga gitu. Nah, satu sisi ngapain dia mau rugi? Dia untung. Dia sebelum dia buang barang ini, lu tahu nggak? Dia banyak akun, dia udah masuk short dulu. Dia masuk short
ya kan? Semua orang udah tahu dia pengaruh gitu untuk market, ya kan? Dia pasang short, dia taruh yang nggak usah banyak lah, nggak seperti orang 100 kali leverage, dia taruh aja yang 10 leverage aja, ya kan? Dia taruh 1 billion short, atau dia pecah-pecah di berapa exchange itu dia masuk, ya kan? 1 billion itu dia pecah, dia pakai 10 leverage gitu, udah dibanting lah tuh market begitu dengar, ya kan? Makan habis dia shortnya gitu, ya kan? Itu yang pernah ketahuan dia dulu nge-short Tesla, saham Tesla juga gitu. Jadi itu mainan mereka gitu, ya. Jadi nggak usah terlalu heboh, oh kenapa ini efek ke market, nggak, ya pasti ngefek gitu. Ini padahal udah kejadian lama, tapi begitu dengar ini ada yang, karena ini mental ya, kripto ini. Orang yang ini udah takut langsung lepas barang. Seringnya begitu, ya kan? Atau bandar mau main dulu, bandar tahan dulu dia punya ini. Walaupun udah ada yang buang, tahan dulu. Sorong ke atas sekali, baru sekalian lepas dengan transaksi buangan nanti gitu. Semua setelan lah gitu ya. Yang jelasnya orang kaya, ya, itu nggak rugi. Jadi kita nggak usah heboh gitu, mereka udah ada hitungan masing-masing gitu, ya. Yang ada ya paling youtuber itu, wah Tesla begini, kamu lihat semua buat inilah ya supaya viewer ini aja, padahal ya nggak terlalu gimana lah. Ini market selalu saya ingatkan game, ya, game buat ini, maka saya selalu ingatkan buat trading hati-hati, kecuali Anda invest nggak terlalu terpengaruh karena Anda long term gitu pakai. Juga saat ini jangan dulu gitu, saya lihat market sangat ekonomi dunia saat ini kita rada wanti-wanti, harus wanti-wanti gitu. Jadi selalu ada yang tanya, kok ini nanti ke depan saya selalu nggak mau kasih jawab, kenapa? Nggak ada yang tahu, market sering anomali, lebih baik kita lihat setahap demi setahap, step by step gerakan market gitu. Nggak bisa, oh gua prediksi sekian, gua nggak begitu. Kondisi saat ini ekonomi yang anomali gitu, setiap saat, setiap detik tiba-tiba ada penguat apa, terjadi apa, market itu langsung terbalik gitu, langsung terbakar. Jadi itu yang harus kita hati-hati, wanti-wanti, selalu saya ingatkan. Apalagi kalau Anda yang coba-coba pakai uang pinjaman main di kripto, Anda nggak ngerti kripto, dari dulu saya ingatkan jangan gitu ya. Karena nggak ada yang jago gitu. Kecuali apalagi Anda pakai uang pinjaman harus bayar bunga, nggak bisa. Di kripto ini nggak ada yang nggak sangkut gitu. Kadangkala Anda salah analisa, Anda harus sangkut, ya sabar. Makanya saya selalu kasih moto sadis, istilah kalau udah sangkut tuh istilah cuan tertunda kalau bagi Anda yang mindsetnya itu invest gitu. Tapi coba kalau Anda pakai uang pinjol, Anda harus bayar bunga, ada pinjaman, Anda fucked up gitu, Anda hancur gitu. Jangan, ya. Nggak ada yang jago, yang ada adalah good management, good strategy, passion, kesabaran ngadepin market, analisa yang tajam, ya kan, berusaha untuk ini, dan selalu menaruh posisi ancang-ancang, andai kata miss analisa stepnya apa, saya harus ada persiapan gitu. Jadi makanya kalau di Indo istilah apa, uang dingin, ya memang harus uang dingin. Tapi kalau Anda sangkut yang mental nggak kuat, ya tetap nggak dingin barang itu gitu ya. Kecuali yang orang udah terlatih mental. Tadi ada tanya, kok gimana, ada yang komen, kok ajarin mental. Itu kembali ke pribadi. Pertama, tidak gampang membentuk mental, Anda harus kalahkan diri sendiri dulu. Kalau Anda tahu, introspeksi dulu, kalau Anda tahu karakter Anda punya sifat judi, di situ Anda harus manage emosi Anda, ya kan? Ada yang tanya nggak bisa tidur, nggak bisa itu Anda nafsu terlalu mengejar gitu. Sedangkan di kripto ini nggak bisa gitu. Ada masanya dia bull, ada masanya bear, ada masanya dump. Jadi banyak faktor, apalagi carut marut ekonomi yang anomali. Anda nggak bisa bermimpi ini. Anda boleh
menaruh visi yang untuk long term. Maka saya bilang invest di kripto ini. Ujungnya kalau Anda tahu koin yang benar Anda pilih, Anda invest, dan di momen yang tepat, bukan saat tinggi FOMO, orang takut ketika Anda masuk, itu Anda ini. Selalu saya bilang, banyak para pakar ajarkan buy low, sell high gitu kan. Tapi seberapa banyak yang tahu yang mana gua pilih low, yang mana bisa gua sell high. Nah, di situ kita butuh analisa, butuh benar-benar Dior gitu ya. Jadi banyak di Indonesia lihat masih yang nggak ngerti, ikut-ikut gitu. Invest apa aja mereka nggak tahu, koin yang mereka beli aja mereka nggak tahu. Kadang selalu banyak perbandingan, tanya saya kadang masih karena nggak apple to apple gitu. Dibandingkan koin exchange misalnya ya dengan koin storage gitu ya. Misalnya tanya saya, kok tolong pilih CRO atau hot gitu misalnya ya. Itu beda kegunaan gitu ya. Jadi gimana mau saya ini kan, kecuali Anda tanya saya, kok pilih BNB sama CRO sama-sama exchange. Itu langsung gampang saya kasih tahu BNB gitu ya kan. Kalau yang sama-sama bagus, misal kok BNB atau FTX, ambil dua-duanya bagi Forto, yang gitu enak. Tapi kalau Anda ngambil yang jauh beda, nggak apple to apple, yang begitu saya malas jawab. Di situ saya udah tahu, ini orang suruh milih, dia nggak tahu koin apa gitu yang mau dia beli gitu. Ya, Anda kenali dulu koin yang Anda mau beli itu apa, manfaatnya apa, dipakai untuk apa gitu, ya kan? Oke, jadi di situ untuk Anda mau invest, Anda harus mengedukasi diri Anda juga gitu. Bukan berharap disuap orang gitu. Oke, kayak kami ini YouTuber atau saya yang cuma share gitu ya. Saya nggak pusing gitu, karena saya bukan mau jadi YouTuber famous. Atau Anda lihat judul aja saya buat. Kadang misal kalian suruh saya bahas MTGOX, saya bahas singkat untuk mengcover, nggak perlu saya di judulnya title, oh kasus MTGOX begini supaya narik orang nonton. Enggak, saya udah tahu viewer saya, cuan army saya siapa, mereka cukup saya kasih informasi, that's it gitu, ya kan, bukan cari ini. Jadi yang saya mau kalian selalu belajar analisa sendiri gitu, Dior, karena ujungnya buy and sell di tangan Anda. Latih kesabaran mental juga dari pribadi Anda untuk ngalahkan diri sendiri. Ngalahkan diri sendiri itu yang paling tidak gampang. Dan Anda harus siap, andai kata Anda seorang trader, Anda udah jelas harus siap kalah. Bukan hanya mau menang, harus siap kalah gitu. Ya, apalagi yang main leverage gitu. Itu udah harus siap gitu. Jadi kalau nggak siap, ya jangan, hindari gitu. Cari yang safety gitu, invest. Enak tidur, ya nggak usah begadang, ya kan. Cuma ya sabar long term tapi pasti gitu. Kalau Anda dapat yang benar gitu ya. Kadang-kala ada miss juga, cuma tetap persentasinya itu jauh lebih menang di invest kalau untuk long term, untuk stable gitu ya. Untuk ketenangan, kemapanan gitu ya, dan kesehatan. Kalau trader itu ya kalau masih muda boleh lah, tapi nanti kalau ada cari-cari duit Anda trading, taruhlah Anda jago cuan dikit, kalau akhirnya penyakit timbul juga habis untuk berobat untuk apa gitu, ya kan. Yang paling aman itu analisa gimana saya invest long term daripada uang saya taruh di bank. Itu mindsetnya begitu. Jadi bukan Anda tetap anggap saya nabung di bank nggak dapat apa-apa. Anggaplah ada bunga sekian, saya taruh di sini yang jelas, misal kripto, ya bagi porto juga. 3 tahun, 4 tahun, bunganya jauh lebih bagus gitu. Saya bukan mau kejar untung, mau jadi milioner, mau cuan instan, itu rezeki dari atas kalau benar terjadi, hoki kan. Tapi secara kalau standarnya, uang saya berkembang, bisa menghandle inflasi dalam investasi, itu aja udah bagus gitu ya. Jadi begitu aja hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya jawab pertanyaan Anda ya kan. Mudah-mudahan Anda paham, mengerti dengan bahasa yang simple ini ya. Kadang masih banyak yang ngerti, gue nggak tahu juga mau pakai bahasa
apa lagi. Jadi begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Haleluya.